Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Roby Ulendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bab 3. Bagaimana sih membuat bab 3 yang mungkin nggak terlalu banyak revisi ya. Sekali revisi mungkin langsung di ACC. Nah, ini ada tips-tipsnya. Kalian harus pahami, kalian harus kerjakan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yuk, silahkan disimak videonya. Teman-teman semua, seperti di video awal tadi, saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai bab 3 skripsi yang kalian akan kerjakan dan tidak terlalu banyak revisi nanti pada saat bimbingan skripsi. Jadi bab 3 yang saya maksud adalah bab 3 metodologi penelitian. Jadi disesuaikan saja sama kampus kamu bab 3-nya, yaitu bab metodologi penelitian. Karena saya ada beberapa menemukan bahwa ada 6 bab, 7 bab di setiap mahasiswa. Bab metodologinya mungkin di bab 4 ataupun di bab 5 gitu ya. Nah, yang pertama tentunya mengenai pemilihan metode penelitian. Jadi pastikan metode penelitian kamu sesuai dengan judul. Kalau kamu memang judulnya kaitannya sama metode kuantitatif, tentunya kamu harus pilih metode penelitian kamu kuantitatif. Kemudian kalau misalnya metode penelitian kamu kualitatif, itu kamu pilih metode penelitian kualitatif. Jadi jangan sampai berbeda. Jadi pahami dulu nih, ketika kamu sudah selesai bab 1, bab 2, kamu ini mau ngapain sih di penelitiannya? Apakah mau hitung-hitungan statistik? Ingin menampilkan angka pasti, atau hanya menarik sebuah kesimpulan dari penelitian kamu. Nah, itu kaitannya dengan metode penelitian. Yang kedua tentunya juga sampling data atau populasi dan sampling juga menjadi penting. Benar nggak sih populasi yang kamu masukkan ke dalam skripsi itu sesuai dengan kebutuhan skripsi kamu? Nah, tentunya saat menentukan populasi ya kamu bisa menentukan kriteria apa saja yang bakal kamu gunakan. Selain itu, kalau misalnya populasinya banyak, tentunya kamu harus mencari rumus sampling. Nah, rumus sampling itu sesuaikan dengan rumus-rumus sampling yang ada di jurnal-jurnal ataupun rumus-rumus sampling yang banyak digunakan, misalnya Slovin, Lemeshow, Chair, Snowball, atau purposive sampling. Itu terserah, tapi itu sesuai dengan penelitian dan skripsi kamu. Selanjutnya juga mengenai analisis data. Nah, biasanya untuk mengolah data itu ada analisisnya. Apakah analisis data itu yang kamu gunakan bisa menyelesaikan problem atau bisa menyelesaikan permasalahan kamu? Tentunya kamu juga belum tahu ya kalau udah mulai bab 3. Coba cari jurnal-jurnal yang kaitannya membahas dengan penelitian kamu. Makanya penting juga, khususnya teman-teman yang sedang skripsi, untuk mencari jurnal atau referensi ataupun teori yang kaitannya sama penelitian kamu di bab 3. Karena bakal nyesuai nih, dia menggunakan analisis data apa, nah kita sesuaikan. Jangan sampai nanti kita terlalu berbeda dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian selanjutnya adalah jurnal atau referensi atau teori itu yang kalian gunakan sudah terlalu lama gitu. Itu sebaiknya kalian upgrade lagi, kalian update lagi. Sebaiknya jurnal penelitian ataupun teori-teori itu bisa kalian gunakan 5 tahun ke belakang gitu ya. Tapi kalau misalnya mentok jurusan atau program studinya memang banyak yang ngebahas di tahun lama, ya sebaiknya 10 tahun. Kemudian selanjutnya juga yang jadi problem adalah pemilihan variabel dan indikator tidak sesuai dengan penelitian atau permasalahan penelitian ataupun fenomena penelitian. Nah, kamu harus hati-hati juga pada saat mengerjakan bab 3, kalian harus sesuaikan tentang fenomena, tentang penelitian, tentang indikator dan variabel itu disamakan sama hal tersebut. Yang selanjutnya adalah setiap kamu mengangkat sebuah hipotesis, misalnya kalau di kuantitatif, sebaiknya sertakan teori yang memang sesuai atau teori yang pendukung variabel yang akan kita teliti. Jadi kalau misalnya kalian mencari tentang pengaruh motivasi kerja dan kinerja karyawan, kalian juga harus dukung teori tersebut. Jadi cari jurnal ataupun teori yang membahas tentang hal tersebut. Tentunya
untuk pengolahan data, softwarenya sih nggak masalah kalian mau menggunakan apa. Yang penting nanti semuanya itu didukung oleh teori-teori yang memang pernah membahas penelitian tersebut. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan saya tentang bab 3. Kisi-kisi sih sebenarnya kalau kalian mau di ACC bab 3 atau di revisi nggak banyak di bab 3, kalian harus ikuti tips ini. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe YouTube channel ini, share ke teman-temannya yang lagi skripsi, follow juga Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsi.mahasiswa, dan akun TikTok saya. Kita berdiskusi di sosial media saya mengenai skripsi. Skripsi buat lebih mudah dengan adanya channel ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.